warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Pemirsa yang budiman, kasih sayang Allah ada yang diberikan di dunia untuk semua manusia, baik yang bertakwa maupun yang durjana. Ada juga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa nanti di akhirat, berupa surga Allah Ta'ala. Menurut Ibnu Katsir, rahmat Allah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tepatnya, rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kullasyai' fasaktubu halil ladzina yattaqun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu, akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, perbuatan yang bisa dilakukan salah satunya adalah dengan berpuasa. Tujuan berpuasa sendiri adalah agar menjadi orang yang bertakwa, seperti terungkap dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dari sini dapat dipahami bahwa orang-orang yang berpuasa akan dapat menggapai rahmat Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an qala ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, semua amalan Adam untuknya kecuali puasa, ia untukku dan aku yang akan membalasnya. Perlu kita merenung bahwa bulan yang penuh berkah maghfirah ini akankah dilakukan begitu saja tanpa mengambil sedikit pun keberkahan yang terkandung di dalamnya? Ataukah melewati Ramadan ini hanya mengambil keberkahan ala kadarnya? Ataukah Ramadan yang penuh berkah ini dengan sungguh-sungguh, yakni dengan mengisi dan memperbanyak ibadah dan amal kebajikan lainnya? Kesempatan emas ini Allah berikan kepada hambanya yang dicintai untuk dijadikan sebagai bulan di mana kita diperkenankan membangun hubungan yang harmonis antara kita dengan Allah, kita dengan sesama, kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Terkait hal tersebut ada kisah dalam buku Tasawuf Modern karya Buya Hamka. Ada kisah hikmah yang dapat dipetik terkait pentingnya memuliakan bulan suci Ramadan. Pada suatu masa, Raja Iskandar Zulkarnain beserta pasukannya hendak menaklukkan suatu daerah. Sebelum berangkat, Iskandar Zulkarnain memberikan tausiah kepada pasukannya dalam perjalanan bahwa nanti malam kita akan melintasi sebuah sungai. Ambillah apa saja yang terinjak yang ada di sungai itu. Ketika mulai gelap, pasukan Iskandar Zulkarnain melintasi sebuah sungai. Dalam kondisi seperti itu, pasukan yang sebelum berangkat telah menerima pesan sang raja terbagi 3 golongan dalam menyikapi pesan tersebut. Kelompok pertama tidak mengambil apapun yang terinjak oleh kakinya di sungai, karena mereka meyakini bahwa yang terinjak oleh kakinya di sungai itu hanyalah batu-batu yang harganya tidak seberapa, dan jika dibawa justru akan menyulitkan dalam perjalanan. Kelompok kedua mengambil ala kadarnya yang diinjak oleh kakinya di sungai yang mereka lewati. Hal ini dilakukan hanya sekedar memenuhi perintah sang raja. Kelompok kedua ini merasa khawatir kalau tidak mengambil apa yang terinjak di sungai sebagaimana pesan sang raja. Apa jawabannya jika nanti ditanyakan oleh raja? Yang penting perintah sudah dilaksanakan. Itu yang ada dalam benak prajurit tersebut. Sedangkan kelompok yang ketiga mengambil sebanyak-banyaknya yang terinjak di sungai sehingga tasnya penuh dan merasa susah dalam meneruskan perjalanan karena beban yang dibawa sangatlah berat. Setelah melanjutkan perjalanan dan tiba di suatu tempat pada pagi harinya, Iskandar Zulkarnain menanyakan kepada pasukannya,
apa yang kau dapatkan semalam ketika melintasi sungai? Masing-masing prajurit memeriksa tasnya. Apa yang terjadi? Ternyata isinya adalah intan berlian. Yang mereka ambil di sungai malam itu bukan batu-batu biasa. Tentu saja berbagai ekspresi yang terjadi dari seluruh prajurit tadi. Prajurit yang tidak mengambil apa-apa sangat menyesali tindakannya, yang menganggap tidak penting dan tidak bernilai harga batu-batu yang diinjaknya. Penyesalan biasanya terjadi setelah waktu berlalu, dan penyesalan pun tidak berarti apa-apa lagi. Sedangkan prajurit yang termasuk dalam kelompok 2 yang hanya mengambil ala kadarnya, hanya sebagai pemenuhan akan perintah raja, meski ada perasaan senang, namun juga ada perasaan menyesal. Kenapa tidak mengambil sebanyak-banyaknya? Ternyata bukan batu biasa, tetapi intan berlian yang harga jualnya sangatlah mahal. Adapun prajurit yang sungguh-sungguh mengambil sebanyak-banyaknya, mereka merasa sangat bahagia. Ternyata apa yang ia lakukan tidaklah sia-sia. Meskipun beban terasa berat dan melelahkan, ternyata menghasilkan pundi-pundi yang mahal harganya. Kisah di atas mengandung pelajaran penting bagi kita yang saat ini sedang berada di bulan Ramadan, bulan suci yang di dalamnya banyak sekali keberkahan. Tak jauh beda dengan para prajurit dalam kisah di atas. Kita pun memiliki 3 pilihan. Yang pertama, melewati Ramadan tanpa mengambil keberkahan sedikit pun. Yang kedua, melewati Ramadan dengan mengambil keberkahan ala kadarnya. Atau yang ketiga, melewati Ramadan dengan bersungguh-sungguh mengambil keberkahannya, yaitu dengan cara memperbanyak ibadah dan amal kebaikan lainnya. Semoga kita termasuk golongan prajurit atau hamba Allah yang beroleh keberkahan Ramadan dan pada akhirnya mampu meraih predikat takwa. Demikian para pemirsa budiman, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.